Halo, ketemu lagi bersama saya Romli Rizky. Baiklah teman-teman, di sini saya akan berbagi video bagaimana cara mengecek iPhone second. Nah, jadi untuk teman-teman yang lagi cari iPhone second, sebaiknya tonton video ini sampai selesai ya. Langsung saja teman-teman, di sini yang pertama untuk membeli iPhone second itu teman-teman harus terlebih dahulu mengetahui tentang spesifikasi iPhone yang akan teman-teman beli. Contohnya nih iPhone XR atau misalkan iPhone 11 Pro Max. Jadi tentukan dulu spesifikasinya. Teman-teman sudah tahu, sudah menonton review-review di YouTube dan juga di browser atau di tempat lain ya teman-teman ya. Jadi yang pertama, ini khusus untuk pemula ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengecek iPhone second bisa nonton video ini sampai selesai. Nah, di sini contohnya kita pertama membahas tentang spesifikasi terlebih dahulu. Contohnya iPhone XR ini memiliki satu buah lensa kamera belakang, satu buah lensa depan, dan juga bodinya seperti ini ya teman-teman ya. Terus kita juga cek dulu untuk fisiknya, dan juga teman-teman jangan sampai salah harga ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman silahkan terlebih dahulu mencari tahu info tentang harga sesuai dengan iPhone yang teman-teman cari. Nah, contohnya di sini ada iPhone XR. Nah, iPhone XR ini kita cek dulu terlebih dahulu dari kondisi fisik ya teman-teman ya. Misalkan ada lecet-lecet pemakaian atau apa, teman-teman bisa lihat untuk device yang teman-teman akan beli ya. Jadi di sini juga setelah cek fisik ada dent atau tidak, misalkan teman-teman bisa lihat, atau ada kerenggangan LCD. Jadi teman-teman bisa lihat secara teliti. Usahakan kalau bisa COD itu di tempat yang terang ya teman-teman ya. Nah, setelah itu baru teman-teman lihat dari fungsi LCD tersebut. Nah, bisa melakukan sentuhan seperti ini, ada yang tidak fungsi atau tidak. Nah, setelah itu teman-teman bisa lihat juga di sini apakah true tone-nya aktif atau tidak. Nah, seperti ini. Ini kemungkinan LCD gantian ya teman-teman ya. Kalau orang yang sering mengecek iPhone itu udah paham kalau ini LCD gantian. Jadi teman-teman bisa lihat di sini untuk true tone-nya juga tidak aktif ya teman-teman ya. Ini dipastikan LCD gantian. Nah, walaupun LCD gantian, walaupun misalkan ada true tone-nya, teman-teman bisa ngecek untuk ketajaman warna mulai dari warna putih dan juga untuk warna hitam, warna putih, apakah ada bercak atau yang lain ya teman-teman ya. Di sini untuk iPhone XR ke bawah itu seperti XS atau XS Max ke bawah itu tidak ada pemberitahuan kalau LCD-nya pernah diganti. Jadi di sini kosong semua. Beda seperti iPhone yang ini ya teman-teman ya. Nah, iPhone 11 ke atas itu biasanya ada notif ya teman-teman ya. Seperti ini, komponen tidak terkenal, ini LCD-nya sudah gantian yang bukan original. Tapi kalau yang original biasanya komponen asli dari Apple. Walaupun dia gantian LCD, kalau yang original itu ada pemberitahuan komponen asli dari Apple. Nah, seperti ini. Ini tidak dapat menentukan apakah layar iPhone Anda merupakan komponen asli atau tidak. Nah, di sini kita bahas dulu untuk contoh iPhone XR ya teman-teman ya. Yang kedua, setelah pengecekan LCD, teman-teman bisa melakukan pengecekan dari kamera. Nah, untuk kamera ini apakah dia getar atau tidak, apakah dia bisa fokus atau tidak ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus cek secara teliti. Sambil mengecek kamera belakang, teman-teman bisa melakukan perekaman video untuk kamera belakang. Cek 1 2 tes apakah ada suaranya atau tidak. Karena untuk iPhone ini mic-nya itu ada 3 teman-teman ya. Ada mic kamera depan, mic utama sebelah sini ya. Ini speaker. Nah, jadi di sini juga ada mic untuk kamera belakang. Nah, jadi kita coba untuk yang belakang tadi. Apakah ada suaranya atau tidak ya teman-teman ya. Cek 1 2 tes. Fungsi ya teman-teman ya. Sekarang kita cek untuk kamera depannya. Nah, kamera depannya apakah buram atau tidak. Terus kita cek juga untuk perekaman video. Tes 1 2 tes. Video tes 1 2. Jadi pengecekan kamera sekalian dengan pengetesan untuk mic ya teman-teman ya. Setelah kameranya oke, teman-teman bisa langsung ke perekaman suara. Nah, di sini untuk telepon ya.
Ini mic untuk telepon. Jadi kalau misalnya kita nelpon, suara kita nggak dengar di orang, itu biasanya terkena kendala di kerusakan mic utama. Cek 1 2 tes. Nah, seperti ini. Cek 1 2 tes. Nah, jika fungsi seperti ini teman-teman, berarti untuk kamera dan mic atau audio itu sudah aman ya teman-teman ya. Sekarang kita coba untuk speaker. Nah, speakernya ini sudah stereo ya teman-teman ya. Jadi ada atas, ada speaker bawah. Nah, bawah ini di sebagian kanan, yang ini mic ya teman-teman ya. Jadi kita coba untuk putar suara. Teman-teman bisa melakukan pengecekan di sini. Nah, seperti ini teman-teman bisa dengarkan suaranya dari sini dan juga dari sini ya teman-teman. Jika salah satunya tidak hidup berarti terjadi kerusakan. Oke. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa melakukan juga untuk selanjutnya, yaitu di bagian Face ID ya teman-teman ya. Untuk Face ID sering terlewat, jadi usahakan terlebih dahulu cek teman-teman untuk Face ID. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan rusak, dia biasanya kebanyakan tidak bisa dibuka ya teman-teman ya. Tidak bisa buka seperti ini. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa buka seperti ini, kemungkinan bisa berhasil, tapi coba untuk merekodnya teman-teman ya. Setelah itu, jika sudah berhasil untuk Face ID, teman-teman bisa melihat langsung ke bagian baterai. Nah, di sini untuk baterai ini teman-teman bisa lihat kapasitas maksimumnya. Jangan berpatokan kepada kapasitas maksimumnya teman-teman ya. Kalau teman-teman beli iPhone second, itu kemungkinan bisa jadi gantian baterainya atau juga suntikan. Jadi teman-teman perhatikan saat tadi bermain, di awal tadi mengecek itu berapa persen untuk daya baterainya. Ini sekitar 17% ya teman-teman ya. Jadi apakah irit, apakah boros, jadi teman-teman bisa cek. Tapi jika di sini tidak terbaca, ini strip, itu kemungkinan baterainya sudah gantian teman-teman. Menurut saya kalau baterai gantian is okay, nggak masalah. Yang penting fungsional, dicas mau ya teman-teman ya. Dan juga untuk ketahanan baterainya tidak terlalu boros. Itu masih cukup oke lah kalau untuk iPhone second. Nah, selanjutnya mumpung masih di sini, teman-teman bisa lihat di sini untuk tombol ya teman-teman ya. Tombol-tombolnya ini tombol volume, terus powernya ini hidup, terus juga untuk silentnya fungsi ya teman-teman ya. Usahakan di sini teman-teman sekalian mengecek untuk getar. Nah, jika di silent seperti ini harusnya bergetar iPhone-nya. Tapi jika teman-teman mematikan di haptic sistemnya ini getarnya hilang. Nah, jadi usahakan teman-teman mengecek untuk getarnya itu fungsi ya teman-teman ya. Jadi kalau ada orang nelpon itu bisa terdengar walaupun kita dalam perjalanan karena ada getaran. Nah, selanjutnya kita cek untuk fungsi WiFi. Nah, WiFi ini teman-teman harus perhatikan apakah dia lemah atau tidak. Jadi usahakan full kalau misalkan kualitas WiFi di rumah kita atau di saat waktu ketemu itu pakai hotspot teman-teman, itu barnya bagus ya teman-teman ya. Nah, jika tidak bisa diklik seperti ini, kemungkinan IC WiFi-nya rusak ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya setelah teman-teman mengecek itu semua, teman-teman pergi ke umum. Nah, di sini ada mengenai teman-teman bisa lihat di sini spesifikasinya iPhone ya, iPhone XR. Di sini modelnya serinya M. Jadi usahakan teman-teman jika ingin membeli iPhone second, usahakan huruf depannya itu M ya. Jadi M itu resmi dari retail. Tapi kalau F atau N itu biasanya refurbished atau rekondisi. Jadi diutamakan yang seri M ya, nomor modelnya ini yang huruf depannya ini M. Nah, selanjutnya di sini untuk kapasitasnya 64 GB teman-teman. Nah, teman-teman jangan salah ya, ketika membeli iPhone usahakan perhatikan untuk kapasitasnya sesuai nggak dengan iklan dari penjualnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini 128 GB atau 64 GB atau 256 GB atau seterusnya. Di sini untuk alamat Bluetooth-nya terbaca, Wi-Fi-nya terbaca. Untuk emailnya kita coba sekarang untuk email ya teman-teman ya. Jadi keterangan penjualnya seperti apa? Misalkan terdaftar di Bea Cukai, terdaftar di Kemenprint, atau misalkan tidak terdaftar sama sekali, atau smartphone only. Jadi teman-teman bisa disesuaikan dengan iklan dari penjualnya. Di sini kita cek untuk cek email Kemenprint. Jadi nanti kalau ada yang tertinggal videonya teman-teman bisa tulis di kolom komentar, nanti saya akan jawab
untuk pertanyaan teman-teman ya. Jadi kita sama-sama saling berbagi informasi seputar iPhone. Nah, di sini email terdaftar di database Kemenprint. Nah, mungkin setelah itu kita coba untuk masukkan SIM card ya teman-teman ya. Jadi walaupun terdaftar di Kemenprint, teman-teman harus tetap pastikan bahwa bisa menggunakan beberapa kartu. Jadi teman-teman bisa masukkan untuk kartunya teman-teman, apakah terdetek atau tidak, dan coba untuk mencoba browser atau menggunakan internet ya. Setelah itu, setelah dirasa semuanya sudah teman-teman pastikan untuk iPhone-nya ini iCloud-nya kosong ya teman-teman ya. Jadi untuk iPhone XR ke atas itu kalau iCloud-nya kosong seperti ini, bisa dipastikan kalau iPhone-nya sudah off ya, Find My Phone-nya. Tapi kalau misalkan dari iPhone X ke bawah atau iPhone X ke bawah, itu teman-teman harus melakukan pengecekan, takutnya itu iPhone bypass atau bukan ya. Nah, di sini untuk teman-teman, setelah semuanya dicek, teman-teman coba untuk mematikan ya, mematikan iPhone-nya. Kalau dia gejala IC audio atau sering restart, nah itu tidak normal ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita hidupkan. Kalau iPhone normal itu ketika ke menu itu tidak terlalu lama ya teman-teman ya. Bisa dihitung dengan menggunakan waktu, itu tidak sampai bermenit-menit ya teman-teman ya. Hanya sebentar saja. Kalau untuk seri-seri terbaru, nah seperti ini kemungkinan semuanya normal semua teman-teman. Kecuali yaitu ini LCD-nya sudah melakukan pergantian. Nah, jadi gimana nih menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, sekarang kita coba untuk iPhone 11 Pro Max ini ya teman-teman ya. Untuk 11 Pro Max ini seperti yang kita lihat tadi. Nah, di sini ada pemberitahuan untuk komponen tidak dikenal. Ini adalah layarnya teman-teman. Jadi teman-teman silahkan pastikan terlebih dahulu apakah teman-teman tetap akan membeli iPhone dengan LCD yang sudah gantian seperti ini. Nah, untuk kameranya kan kameranya ada 3 teman-teman. Jadi cek untuk satu-satu. Jangan sampai terjadi delay antara kamera satu dan kamera yang lainnya. Sebenarnya sama saja teman-teman untuk mengecek iPhone ini ya teman-teman ya. Silahkan lakukan langkah seperti tadi. Tapi kalau jika ada yang terlewat atau kurang jelas, teman-teman silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe serta tetap support channel ini. Semoga semakin berkembang. Silahkan tulis di kolom komentar. Nanti secepatnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baiklah, sampai jumpa di video saya berikutnya.